Sementara kitab Anda sendiri menerangkan yang disebut Sang Khalik Azza wa Jalla itu tidak pernah dilihat, tidak pernah nampak, manusia tidak dapat melihatnya, manusia tidak pernah menghampirinya dalam bentuk wujudnya, lalu kemudian bagilah penghormatan dan kuasa yang kekal. 1 Timotius 6 nomor 16. Bantah kitab saudara. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia, sehingga aku tak nampak. Gitu. Ya, kemudian Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yesus bukan cuma dilihat, dibunuh. Siapa yang mempertuhankan makhluk yang pernah dibunuh, maka dia adalah manusia imajinasi full, dan itu adalah Anda. Demikian. Terima kasih paparan Bang Juma. Baik, terima kasih kepada moderator Saya yang sudah teringat Bang Zuma. Sedikit Bang, saya teringat sama ini Mbak, itu apa Mbak Surip ya? Mbak Surip. Ini suportif dong, Eri. Enggak, saya teringat sama Mbak Surip tadi Eri, perkataan Bang Zuma. Eri. Silakan. Moderator, boleh saya lanjutkan, moderator? Ya Bang, silakan. Bang Erik boleh saya sebentar ya Bang? Bentar ya, lanjut. Iya. Baik. Ya, baik moderator yang sudah. Ya, baik moderator yang sudah memberi. Ya sebentar ya. Lanjut Bang. Ya, oke, mute. Baik moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan berkaitan tentang ketuhanan yang benar di dalam Kristen. Ketika Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan di dalam Kristen itu tidak bisa dilihat, saya sudah mengaminkan dari tadi. Saya rasa mungkin sekitar 3 kali saya mengaminkan. Iya. Tetapi dengan kemahakuasaan Tuhan kami itu, dia bisa berinkarnasi ataupun berteofani. Contoh, Tuhan mengklaim dia yang maha kuasa di dalam kitab Kejadian tadi, sudah saya paparkan tadi. Kemahakuasaan ini dia buktikan dengan cara apa? Dengan cara berteofani menjadi makhluk. Contoh ini ya, saya harus mengutip lagi di kitab Kejadian 19 ayat 9 ya. Ini dengar baik-baik, saya bacakan ya. Bahwasan Tuhan kami itu Tuhan yang maha kuasa, bisa membuktikan perkataannya. Jadi Tuhan kami tidak omong kosong. Saya lanjutkan ya. Kitab Kejadian 19 ayat 9. Tetapi mereka berkata, bukan. Kitab Keluaran, bentar ya. Kita kutip di kitab Keluaran 19 ya. Jadi Bang Juma mengatakan bahwasan Tuhan kami itu menjadi manusia ataupun menjadi makhluk. Saya katakan iya benar. Itu untuk membuktikan kemahakuasaan dia. Makanya dia bisa menjadi makhluk. Berbeda dengan Tuhan yang Anda sembah itu tidak bisa menjadi makhluk karena itu hanyalah klaim. Klaim itu dilakukan oleh siapa? Klaim itu dilakukan oleh seseorang yang masuk ke dalam gua Hira yang mengatakan bahwasan dia menerima firman dari Jibril, dari seorang malaikat. Katanya malaikat itu dari Tuhan sih katanya. Nah, sekarang saya membuktikan kepada Bang Juma bahwasan Tuhan kami itu dia membuktikan kemahakuasaannya ya. Pertama, ketika dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sedang berada di padang gurun, mereka dalam keadaan kelaparan. Maka mereka menuntut kepada Musa, Musa, engkau membawa kami di sini hanya untuk membunuh kami. Kami di sini sedang dalam kelaparan. Tetapi apa? Musa berseru kepada Tuhan. Lalu hujan roti turun dari langit, disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Nah, inilah satu pembuktian kemahakuasaan Tuhan itu harus disaksikan oleh banyak orang. Kejadian-kejadian seperti ini yang tidak saya temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Makanya ketika saya mengatakan bahwasan Tuhan yang Anda imani hasil imajinasi, Anda harus terima. Karena memang Tuhan yang Anda klaim sebagai maha kuasa ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Tetapi tidak untuk di dalam Alkitab. Ketika Tuhan mengklaim bahwasan dia maha kuasa, dia barengi dengan perbuatan dia dan disaksikan oleh banyak orang. Bahkan jutaan orang Yahudi yang dibawa Musa dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka memungut roti itu lalu mereka memakannya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri mereka melihat dengan mata kepala sendiri roti itu jatuh dari langit seperti hujan. Lalu ketika bangsa Israel mengeluh lagi kepada Musa, lalu Tuhan berbicara kepada Musa,
di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu untuk selama-lamanya. Di sini Tuhan mengatakan bahwasan dia akan datang dalam berupa awan ataupun api untuk berbicara langsung kepada Musa supaya bangsa Israel itu mendengarkan ketika dia berbicara dengan Musa. Inilah satu pembuktian ketika dia mengklaim bahwasan dia Maha Kuasa. Dan ayat-ayat seperti ini saya tidak pernah temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada, karena memang apa? Karena memang itu adalah hasil imajinasi manusia. Berbeda. Oke, maaf. Silakan lanjut. Maaf kalau sudah menyakiti teman-teman yang ada di sini. Maaf ya. Enggak, santai. Ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang hal yang kemudian Anda uraikan di dalam kitabnya agama Yahudi, itu di Islam juga sama. Di surah Al-Baqarah juga itu diterangkan bagaimana kemudian Allah menurunkan makanan dari langit. Itu yang perlu saudara pahami. Bahkan dalam pengajaran kami umat Islam, ada satu surah yang menceritakan tentang Bani Israel, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hidangan dari langit. Al-Maidah. Itu adalah hidangan yang diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Anda keliru di situ. Jadi Tuhan yang kami sembah itu sama. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah Tuhan saudara. Tuhan saudara yang bermasalah ini, yang adalah manusia, yang adalah hasil imajinasi Paulus itu sendiri. Kenapa saya katakan itu adalah hasil imajinasi? Karena itu sama dengan cerita-cerita paganisme. Bagaimana Dewa Horus, ya, yang lahir dari perawan Isis Mary pada tanggal 25 Desember. Sama, imajinasi ini kemudian dibangun di dalam agama saudara. Kelahirannya pun ditandai dengan munculnya bintang dari timur. Coba, Anda harus memahami itu. Lalu kemudian, bagaimana Dewa Mitra yang juga lahir dari seorang perawan yang juga lahirnya tanggal 25 Desember. Imajinasi ini juga masih diaminkan di dalam agama saudara. Bagaimana Dewa Atis juga 25 Desember. Imajinasi-imajinasi inilah kemudian yang masuk ke dalam pengajaran agama saudara. Sehingga Yesus anak manusia ini dianggap sebagai Tuhan. Jadi Osiris dari Mesir, Wakis dari Yunani, Buddha dari India, Salifana dari Bermuda dan seterusnya, itu adalah imajinasi yang kemudian lahir dalam perspektif pemahaman tentang yang maha kuasa oleh manusia-manusia pada zamannya. Itu merupakan mitologi yang kemudian diambil dan digunakan di dalam agama saudara sebagai agama imajinasi. Itu harus Anda pahami dulu. Anda menceritakan tentang aspek ketuhanan yang dimiliki oleh orang Yahudi, nggak usah khawatir kalau itu. Kami mengimani itu. Yang bermasalah ini di Kristen. Tuhannya Kristen ini yang bermasalah. Dia tidak gaib, dia makhluk, dia bukan khalik, dia nampak. Sementara Tuhan yang benar itu laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Jadi mau kemana perginya Tuhan saudara? Yesus Tuhan saudara, dia manusia. Dia manusia, dia pernah mati, dia pernah menjadi mayat, bangkit, lalu dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda tuhankan, berarti Tuhan Anda adalah hasil imajinasi. Adalah hasil fantasi. Hasil halusinasi. Hasil organisasi. Hasil imunisasi. Jadi Tuhan Anda itu gitu polanya. Siapa Tuhan yang kemudian berasal daripada halusinasi, imajinasi? Ya Tuhan saudara. Tuhannya memebas. Tuhan kami, Yahudi dan Islam, laisa kamitslihi syai'. Ada sebagai al-batin yang maha gaib, al-wujud dia ada, tapi al-batin tak nampak oleh penglihatan makhluk.
Dan itu diperkuat oleh kitab saudara sendiri, 1 Timotius 1:17, 2 Korintus 4:18, lalu kemudian di dalam kitab saudara 1 Yohanes 18, sorry. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan. Saya kira ini memang menyedihkan, tapi kalau Anda lupa nadanya nangis, ya tunda aja nangisnya dulu. Lanjut. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan Bang Juma kepada saya ya. Saya ingin memaparkan kepada kalian yang ada di bawah bahwasan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa membuktikan ketika dia mengklaim ya. Contoh, saya sudah katakan tadi, Yesus mengatakan di Lukas tadi bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Maka Yesus ketika dalam keadaan sebagai manusia dia mengatakan begini di Yohanes 6, aku telah turun dari surga. Lalu setelah dia mengatakan dia turun dari surga, lalu dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dengan mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 26 bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Maka Yohanes 15 ayat 14, jika kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau sudah dikatakan melakukannya berarti dia mengabulkan permohonan-permohonan orang-orang ketika berdoa dalam nama dia, bukan Bapa. Berarti Tuhan sendiri adalah dia. Dari sini kita melihat bahwasan dia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Tuhan sebagai Maha Kuasa. Apakah orang-orang Israel akan mempercaya begitu saja kepada Yesus ketika dia mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku? Tidak mungkin. Orang Israel salah satunya adalah murid-murid Yesus, orang yang punya akal. Bagaimana mungkin mereka begitu saja percaya kepada Yesus? Tetapi tidak. Ketika Yohanes dan Paulus pergi ke gunung, Tuhan menguatkan kepada mereka bahwasan dengarkanlah dia, inilah anak yang kukasihi. Hanya kepadanya lah aku berkenan. Berarti apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Maka Yesus membuktikan, dia mengatakan di Lukas 24 ayat 7 bahwa pada saat ketika anak manusia disalibkan, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dia buktikan kebenaran pada hari ketiga dia bangkit. Inilah Tuhan yang benar yang bisa membuktikan kebenaran Tuhan yang konkret. Artinya perkataan-perkataan Yesus tidak bisa kita katakan bohong. Karena Petrus dan Yohanes mendengar langsung suara Tuhan mengatakan bahwasan inilah anakku kasih, hanya kepadanya aku berkenan. Ini Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa menyatakan kebenaran secara langsung. Menguatkan orang-orang yang punya akal ini supaya yakin bahwa ini adalah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan hasil imajinasi manusia. Kalau Tuhan hasil imajinasi manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti yang Anda imani sudah saya katakan tadi bahwasan Tuhan hasil imajinasi manusia itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa. Jika saya tuntut kepada Anda bahwasan Tuhan Anda bisa membuktikan apa-apa, Anda tidak akan bisa menjawab di sini. Saya akan katakan kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda. Ketika Muhammad masuk ke dalam gua Hira, dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril yang mengklaim bahwasan Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tetapi Muhammad dalam keraguan, makanya Tuhan mau mengatakan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, jikalau kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanya kepada orang-orang sebelumnya." Di sini Muhammad ragu tentang apa yang sudah diturunkan kepada dia. Artinya sahabat-sahabatnya pasti ragu. Nah sekarang untuk menguatkan sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad ini berbicara tentang kebenaran itu, bahwasan itu mutlak. Dengan cara apa Tuhanmu membuktikan kepada sahabat-sahabatnya Muhammad bahwasan Muhammad ini berbicara tidak bohong? Silakan. Iya, baik. Jadi terlalu jauh ya, terlalu jauh untuk membuktikan itu. Kalau saudara sendiri ribut dengan kitab saudara, terlalu jauh. Bukti bahwa sahabat-sahabat percaya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Al-Quranul Karim. Sejazirah Arab itu mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Al-Quran. Itu bukti. Sekarang apa buktinya Yesus itu adalah pencipta, bukan Tuhan imajinasi? Yerusalem tidak mempertuhankan Yesus. Selesai. Yerusalem tidak mengimani kitab saudara sebagai firman Tuhan. Selesai. Sederhana itu. Sederhana. Nah, saya ingin membantu Anda untuk memahami. Tolong pejamkan mata Anda, fungsikan kuping saudara, pegangan yang kuat. Tutup mata, tapi kuping siaga. Dengarkan saya. Ada dua hal yang mesti Anda pahami. Yang pertama, pernyataan Tuhan kepada seluruh umat manusia terkait dengan esensinya berdasarkan Bible saudara yang cakupannya adalah umat terdahulu,
umat pada masa Yesus dan umat manusia setelahnya. Itu poin pertama. Yang kedua, poin hakikat Tuhan itu seperti apa? Apakah Tuhan itu makhluk? Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Apakah Tuhan itu punya titik celah? Itu yang perlu Anda pahami. Tetap pejamkan mata, jangan buka mata Anda. Ya, seperti itu. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, orang-orang Yahudi memahami dengan pasti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6 tentang konsep secara menyeluruh Tuhan bagi makhluk ciptaan adalah esensi yang tidak serupa dengan ciptaan. Manusia ciptaan berarti tidak serupa dengan manusia. Yesus imajinasi, halusinasi, imunisasi, dan organisasi melahirkan Tuhan yang berbuah seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Mereka tidak mengenal aku, mereka semua adalah penyesat. Demikian, silakan. Terima kasih si. Oke, saya lanjutkan ya. Begini Bang Juma. Saya ingin mengutip salah satu ayat di dalam Mazmur 77 ayat 14 ya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Saya ulang sekali lagi, netizen di bawah pasang kuping ya. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa dan ajaib. Sehingga dia menyatakan keagungan kepada bangsa-bangsa. Saya baca sekali lagi supaya Anda dengar ya. Mazmur 77 ayat 14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib artinya Tuhan bermisteri. Misteri ilahi tidak akan bisa dijangkau oleh manusia selain dia sendiri yang membuktikan dan menyatakannya kepada manusia. Maka Tuhan ketika dia mengklaim bahwasan dia ajaib, ia benar. Jangan Anda mengatakan Tuhan kami bocah ajaib, jangan. Tuhan kami itu ajaib, bukan bocah ajaib. Saya lanjutkan ya. Ajaib, ingin saya jelaskan kepada Anda bahwasan itu adalah sebuah misteri ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah hebatnya Tuhan kami, bermisteri. Tuhan Anda apakah bermisteri? Tidak ada. Karena misteri ilahi yang Anda iman itu tidak akan bisa membuktikan apa-apa kepada kalian, sehingga misterinya itu tidak dinyatakan kepada nabinya. Tetapi misteri ilahi yang kami imani sudah saya katakan kepada diri Yesus tadi, dia mengatakan dia turun dari surga adalah sebuah misteri. Ketika dia mengatakan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku adalah sebuah misteri. Sedangkan di dalam perjanjian lama Tuhan YHWH menyatakan kepada nabi-nabi bahwasan hanya kepada dialah engkau berbakti dan hanya kepada dia engkau menyembah. Tetapi Yesus mengungkapkan sebuah misteri di sini mengatakan bahwasan pada saatnya nanti kamu akan berdoa dan meminta segala sesuatu dalam namaku. Yohanes 14 ayat 14. Jika kalau kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau sudah dikatakan melakukannya, mengabulkan. Yang bisa mengabulkan doa ataupun permohonan manusia itu hanyalah Tuhan. Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan dan di sini Yesus bermisteri. Apakah Tuhan Anda bisa bermisteri? Tidak ada. Karena Tuhan Anda bukanlah ajaib. Sudah saya katakan tadi, Tuhan Anda itu tidak ajaib. Tuhan kami itu misterinya sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan pembuktian-pembuktian? Sudah saya katakan tadi, ketika murid-muridnya dalam keraguan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, maka Tuhan itu sendiri menguatkan kepada Yohanes dan Petrus bahwasan percayalah kepada dia, inilah anakku kukasih hanya kepadanya engkau mendengar. Selesai, Pak. Pembuktian sudah sangat real di sini. Artinya tidak ada lagi keraguan-keraguan di dalam orang Yahudi yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan di sini ketika Muhammad masuk ke dalam Gua Hira yang tidak ada saksinya, lalu keluar dari dalam dengan keraguan-keraguan dia. Kenapa saya mengatakan dia ragu? Karena Tuhan mengatakan kepada Muhammad bahwa wahai Nabi,
kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang sebelummu. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Berarti Muhammad ini dalam keraguan-raguan. Kalau Muhammad sudah ragu, berarti sahabat-sahabatnya ragu. Nah sekarang bagaimana caranya Tuhan Anda ini menguatkan hati-hatinya sahabat-sahabatnya Muhammad supaya mereka tidak ragu kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad, karena Muhammad masuk ke dalam gua itu sendiri. Ini yang saya tanyakan. Jawab pertanyaan saya dengan baik. Dengan cara apa Tuhan Anda meyakinkan sahabat-sahabatnya Muhammad supaya mereka tidak ragu tentang apa yang dikatakan Muhammad kepada mereka? Silakan. Iya. Gimana? Sekali lagi saya katakan, saudara, setelah saudara terlalu jauh berimajinasi, ya. Ketika kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Mazmur 77, Engkaulah Tuhan yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Kuasanya ini memang betul dinyatakan, tapi ini tidak berbicara mengenai hakikat dirinya, wujudnya. Ini berbicara mengenai keajaiban dirinya. Ini berbicara mengenai kekuasaan dirinya, bukan berbicara tentang wujud. Sementara yang kita bahas ini adalah wujud daripada Tuhan, Tuhan yang benar. Anda berimajinasi dengan mengambil kitabnya orang Yahudi, dengan mengatakan Tuhan saya ajaib, makanya lahir ajaib. Tuhan saya maha kuasa, makanya dia membangkitkan Lazarus. Tapi mohon maaf, itu imajinasi kebablasan. Kenapa? Yang dilakukan oleh Tuhan Anda itu adalah semata-mata mukjizat. Yang Anda tuhankan mengakui dengan mulutnya sendiri. Yang berkuasa, yang melakukan kuasa membangkitkan orang mati Yesus, yang lahir ajaib itu Yesus, tetapi Yesus sendiri mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Selesai. Seperti Yesus yang ajaib, lahir ajaib, Yesus yang membangkitkan secara mujizat Lazarus, bukan Tuhan. Karena Yesus terlihat. Selesai di situ sebenarnya. Anda saja yang kemudian berimajinasi terlalu tinggi, mencoba mengambil narasi-narasi dalam kitabnya orang Yahudi, tapi tidak sampai kepada poin kebenaran ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu jadi makhluk. Nah, Anda bertanya tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau engkau ragu, wahai Nabi Muhammad, bahwa engkau adalah utusanku, bahwa engkau adalah rasulku, tanyakan kepada mereka yang memegang kitab lebih dulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil.